Baik ya, sudah tampil ya, sudah terlihat juga ya di online terlihat tidak? Yang di online terlihat? Terlihat Pak. Ya, baik. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita sesi kedua ya, sesi kedua dalam mata kuliah Law of Business Tourism ya. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan banyak membahas tentang sesuai dengan RVS yang kemarin disampaikan ya, yang berhubungan dengan kontrak kerja nanti di sini berhubungannya itu. Nah, ini yang kita bahas untuk hari ini. Jadi nanti ada beberapa hal yang berhubungan dengan hukum perikatan. Kemudian yang kedua adalah hukum perjanjian. Yang ketiga adalah syarat sahnya kontrak ya. Yang keempat adalah tentang asas-asas kontrak itu bagaimana. Gitu. Ini yang dalam waktu 2 SKS ke depan ya, berarti hampir 90 menit ke depan kita akan membahas tentang hukum perikatan. Itu apa aja yang akan dibahas, kemudian mengenai kontrak atau perjanjian yang dibuatnya apa, kemudian syarat sahnya kontrak itu bagaimana, sampai dengan asas-asas kontrak itu bagaimana. Ini adalah ketika kita kerja, pasti kita akan dimulai dengan yang namanya kontrak kerja. Ya, secara otomatis begini ya. Nah, ketika kita jual beli juga sama, kita akan ada yang namanya kontrak jual beli. Ketika kita beli rumah atau sewa rumah, kalau sewa rumah pasti ada kontrak ya, kalau beli rumah pasti ada namanya akte jual beli gitu ya. Kalau sewa rumah juga sama, akan ada kesepakatan di sini. Nah, bagaimana dalam kehidupan, di dalam hal ini berbicara masalah hukum, nah kita jangan sampai tidak ada hitam di atas putih. Kalau tidak ada hitam di atas putih, secara otomatis ya teman-teman akan merasa bahwa nanti tidak ada kesepakatan. Omongan atau pembicaraan itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk bisa masuk ke pengadilan. Maka bagaimanapun ketika kita kerja, kita ada kontrak kerja, keterikatan antara kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua, dalam hal ini karyawan dan perusahaannya. Kemudian kalau kita jual beli juga sama, ada di sini akadnya di situ antara si penjual dan si pembeli. Kemudian sewa rumah, sewa ruko, sewa apapun itu pasti akan ada pihak yang menyewa dan yang disewakan itu apa. Ini perlu adanya hitam di atas putih. Nah, kalau perlu pakai materai. Sehingga materai itu adalah penguat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Bagaimana kita berbicara tentang kontrak atau perjanjian gitu ya. Kita berdasar dulu nih dengan arti kontrak dulu. Apa tuh arti kontrak atau perjanjian? Ikatan Pak, sebuah ikatan. Boleh silakan. Kontrak atau itu sebuah ikatan Pak? Sebuah ikatan tadi boleh ya. Jadi sebuah ikatan maka itu dikatakan sebagai kontrak. Keikatan antara berapa pihak? Minimal dua orang sampai dua pihak ya. Tetapi lebih bagus lagi selain itu juga harus ada saksi yang dijadikan baik saksi dari pihak pertama dan saksi dari pihak kedua. Dengan adanya saksi secara otomatis maka kontrak kita itu diketahui oleh orang lain selain kedua belah pihak dan juga ada masing-masing saksi. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Ya, boleh. Kalau menurut saya, kontrak sebuah ikatan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau yang ada saksinya dengan dibuat melalui kertas hitam di atas putih juga menggunakan materai sebagai bukti yang kuat. Oke, materai itu kalau perjanjian, kalau ketika kita di awal perjanjian nih, terus tiba-tiba kita lupa materai. Materai itu tanda tangan itu harus mengenai materai. Atau boleh nggak sih ketika kita misalnya tanda tangannya saja materinya di belakangan, boleh nggak? Kalau menurut saya, karena kan itu harus ke kontrak ya. Bagusnya sih tanda tangan itu harus ke materai. Harus ke materai. Oke. Itu tuh kurang kuat. Bagus. Berarti harus disiapkan dulu ya materainya. Makanya minimal di dompet teman-teman atau mungkin di tas teman-teman itu minimal ada 2 materai. Itu wajib. Kenapa saya mengatakan begitu? Ketika kita mau transaksi, kita mau jual beli seketika, kita mencari materai agak kerepotan dan segala macam.
Apalagi teman-teman sebagai konsultan, teman-teman sebagai profesional, teman-teman sebagai pembisnis itu wajib ada. Kenapa? Karena suatu ketika kita misalnya butuh perjanjian itu tidak perlu harus diketik. Bahkan tulis tangan pun seketika pada hari itu boleh. Tetapi materai sudah kita siapkan, kita nggak kerepotan. Ya. Beda halnya kalau misalnya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Tapi kalau perjanjian ini orang super sibuk luar biasa dan memang tidak bisa kita untuk cari waktunya, lebih baik dan alangkah baiknya kita berikan lebih mudah gitu ya. Kita siapkan dengan tulis tangan pun tidak masalah. Karena zaman dulu tulis tangan, bahkan zaman dulu ketikan. Kayak mesin tik, bayangkan. Huruf demi huruf mereka nulis. Ketika ada kesalahan, mereka tipek, timpa lagi sama mereka kan. Nah, bayangkan kalau itu terjadi di zaman kita saat ini, teman-teman bikin skripsi, salah tengah-tengah halamannya beda. Ya, nanti ulang kan gitu kan. Nah, makanya saat-saat sekarang ini saat yang lebih mudah dengan menggunakan digitalisasi, sudah lebih mudah lagi. Maka kontrak kerja pun sekarang bisa dilakukan kapan dan dimanapun. Bahkan saat ini ada kontrak, namanya kontrak dengan menggunakan tanda tangan digital. Dengan tanda tangan digital ini dianggap lebih mudah nih. Ininya, boleh nggak tanda tangan digital dipakaikan dalam hal kontrak? Boleh nggak? Boleh. Kalau tanda tangan kontrak itu dalam hal ini si orang yang tanda tangan itu sudah ada logo perusahaan, ada ibaratnya itu barcode ya, atau mungkin ibaratnya tanda tangan yang diinikan dengan menggunakan barcode-nya itu, kemudian dalam tengah-tengah itu ada logo perusahaan yang sudah didaftarkan. Ketika kita scan dengan menggunakan barcode dari Google itu kelihatan tanda tangannya, plus ada logo perusahaannya kelihatan di situ, itu sah-sah saja. Bahkan materai pun ada materai sekarang yang baru ada digital, ada e-materai namanya, materai digital. Itu materai itu hanya bisa dipakai 1 kali. Misal teman-teman bikin kontrak dalam satu lembar kertas, tulis tangan nih, nanti teman-teman scan. Ketika teman-teman scan, teman-teman mau nempel materai tersebut, itu ada nomornya khusus, materai itu. Kemudian teman-teman tempel di kertas itu dengan menggunakan plug nempel, itu cuma bisa dipakai sekali. Kalau salah nggak bisa dipakai kedua kali. Nah itu materai digunakan. Bahkan saat ini teman-teman mau daftar jadi calon pegawai negeri sipil pun semua sudah ada yang menggunakan materai. Kenapa dengan e-materai? Karena e-materai lebih aman. Ditempel cuma sekali nggak bisa dipakai lagi. Sementara kalau materai tempel terkadang banyak yang diinikan ketika scanan itu materinya materai tempelan dan segala macam gitu. Makanya dengan adanya itu pemerintah membuat yang namanya materai elektronik atau dikenal dengan nama e-materai. Ini ya, ini pengertian dari kontrak. Jadi kontrak ini dalam sistem hukum Amerika atau perjanjian ini dikenal dengan nama yang namanya kontrak gitu kan. Nah, yang jelas yang namanya kontrak di sini dia merupakan sebuah dokumen ya di antara 2 orang atau lebih dalamnya yang aktual secara legal ya, ada hubungan antara kedua belah pihak di sini. Antara si orang pihak pertama dan pihak kedua, dan masing-masing kontrak itu biasanya dia punya fisik yang terlihat jelas ya, sudah dibaca kedua belah pihak, walaupun itu digital sudah dibaca oleh kedua belah pihak dan sudah disepakati konsepnya sudah direcognize ya, jadi sudah disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian ditandatangani. Itu adalah kontrak kerja. Dan lebih baik munculkan saksi dari pihak pertama dan saksi dari pihak kedua. Nah, kontrak ini dikatakan sebagai hubungan hukum antara para pihak atau yang serta menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lainnya. Dengan kata lain, memang kontrak tidak memiliki eksistensi secara fisik ya, dan hal ini diakui oleh pengadilan. Ini kontrak ya, adalah kesepakatan yang arti lain dari yang diperjanjikan atau promissory agreement di antara 2 atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum dalamnya itu. Nah, ini menurut Black ya, Black Henry Cable dalam Munir Fuadi ini tahun 2008. Ini dikutipnya seperti itu. Jadi dia harus 2 orang atau lebih. Nah, kontrak hukum di Indonesia, ini terdapat perbedaan ya dari berbagai macam ahli. Dia biasanya menyimpulkan ada yang namanya perbedaan dari kontrak dalam hukum Indonesia ini. Terdapat bedanya apa aja dari beberapa ahli. Yang pertama adalah ahli hukum dalam memberikan istilah kontrak atau perjanjian. Ya,
Ini menurut Wiryono ya, Wiryono dia mengatakan dalam bukunya Ajas-ajas hukum perjanjian, hukum perikatan atau Wiryono ini diterjemahkan menjadi hukum perjanjian. Nah, sementara R. Subekti dia mengatakan bahwa hukum perikatan oleh Subekti ini dia hanya digunakan istilah namanya perikatan saja, mengatakan bahwa perikatan atau dikarenakan ini adalah mempunyai arti lebih luas dari perjanjian itu. Jadi mengikat. Perjanjian ada pasal demi pasal dalamnya ya. Ada pasal 1 membahas apa, pasal 2 membahas apa, pasal 3 membahas apa, sampai dengan dalamnya itu dijelaskan bahwa surat perjanjian ini dibuat rangkap 2, ditandatangani dan diberikan materai yang cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Pihak pertama dia menerima yang tanda tangan pakai materai yang pihak kedua diterima oleh pihak pertama. Pihak kedua menerima pihak pertama yang tanda tangannya pakai materai diterima oleh pihak kedua. Seperti itu. Nah ini surat ya. Surat itu adalah sebagai bukti yang tertulis. Surat. Di dalam surat ini ada yang namanya akta. Akta ini berdasarkan dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perdata, karena akta itu perdata. Kalau pidana itu hubungannya dengan tindak kriminalitas, tentang kejahatan, pembunuhan, atau apapun yang berhubungan dengan pidana, merugikan orang lain secara pidana, itu adalah pidana. Tapi kalau KUHP dia perdata. Kalau perdata itu hubungan dengan surat penyurat. Makanya kan notaris. Jadi notaris itu adalah yang mengesahkan semua berhubungan dengan perdata. Hukum jual beli, akta jual beli, sertifikat rumah, hak milik, hak guna bangunan, hak sewa dan sebagainya, biasanya notaris yang menentukan. Termasuk di dalamnya dalam hal akta pendirian yayasan, akta pendirian perseroan terbatas, akta pendirian CP, ya kan? Akta pendirian firma, akta pendirian perkumpulan, itu masuk ke dalam ranahnya notaris. Karena dia yang mengesahkan sebagai pejabat negara yang bisa mengesahkan tentang ibaratnya sertifikat kepemilikan yang berhubungan dengan perdata. Sementara kalau misalnya surat lainnya juga bisa berupa surat yang bukan akta ya. Kalau akta, contohnya akta yang autentik adalah di sini dikatakan bahwa akta ini dibuat oleh pejabat pegawai umum. Di dalamnya ada notaris, di dalamnya ada hakim, ya, atau mungkin panitra atau jurusita. Nah ini kalau berhubungan dengan perbankan ya nggak bisa bayar, nah nanti hubungan ini. Kemudian pegawai pencatat sipil. Biasanya kalau di kota-kota sudah banyak notaris ya kemana-mana ya, hampir setiap daerah ada. Tapi kalau di kampung yang memang belum ada notarisnya, biasanya nanti bisa akta jual beli dikeluarkan oleh camat, oleh pihak kecamatan, karena mungkin belum ada notarisnya. Untuk menjadi notaris ini perlu pertama syaratnya adalah punya gelar SH, sarjana hukum. Kedua, dia harus sekolah lagi. Sekolah namanya magister kenotariatan. Notaris. Nah, 2 tahun. Setelah dia lulus ada tesnya tuh. Ada tesnya, kemudian ada masa kewajiban dia mengabdi di daerah dulu. Jadi bukan misal ketika izin keluar nggak langsung tiba-tiba di kota besar. Biasanya mereka tuh nanti tempatin dulu di mana. Yang belum ada notarisnya biar merata. Nah, ketika sudah 2 tahun 3 tahun boleh mengajukan kembali ya ke ini untuk bisa pindah ke tempat yang lebih kota lagi. Nah, ibaratnya masih junior gitu. Nah, kemudian ada lagi akta yang berikutnya adalah akta di bawah tangan. Apa sih Pak maksudnya Pak akta di bawah tangan? Ya, aktanya nggak kelihatan di bawah tangan Pak gitu. Maksudnya akta di bawah tangan itu adalah akta perjanjian yang tidak melibatkan notaris di dalamnya. Biasanya nanti hanya kepala desa, RT, RW gitu ya. Atau sampai dengan terakhir hanya sampai di kecamatan gitu kan. Jadi hanya ibaratnya sepengetahuan satu sama lain. Perjanjiannya pun hanya disahkan hanya dalam bentuk perjanjian biasa dan plus juga ditandatangani sama materai. Cuma itu doang. Tidak ada pejabat yang berwenang. Tapi kalau notaris, nah yang ini yang aslinya dia ada sampai dengan di ini kan ya di aktanya itu disahkan, kemudian juga dilegalkan oleh notaris dari mana.
Nah, itu didaftarkan nomornya, didaftarkan ke Kemenkumham ya. Ada pendaftarannya di situ. Nah, kemudian akta otentik di sini contohnya apa? Akta otentik adalah akta notaris. Nah, jelas ya, akta notaris atau ponis. Nah, kalau ponis ini dari pihak polisian atau perbankan atau apa nih ya. Ada lagi surat berita acara, ini juga sama, bisa juga ke notaris ya, hukum ininya. Ada lagi proses verbal penyitaan sama nih. Ini juga kalau perbankan nggak bayar-bayar, kemudian selesai juga di penyitaan. Kemudian apa lagi? Surat perkawinan. Sama nih. Kalau dia nggak ada buku nikah, zaman dulu ya orang-orangnya kan nggak tahu ya nikahnya itu kan hanya nikah siri ya bahasanya. Karena nikah yang tidak terdaftar di KUA, tidak punya buku nikah. Biasanya untuk pengesahannya dia menggunakan surat perkawinan di notaris bisa diautentik. Ada lagi surat kelahiran, akta kelahiran ya, yang memang sama dengan surat kematian dan lain-lain. Surat kematian bisa dikeluarkan oleh rumah sakit atau mungkin sama desa. Nah, kalau emang dia punya harta warisan, biasanya nanti sampai dengan notaris tuh disahkan. Karena harus benar-benar gak nih sudah meninggal apa tidak. Tapi kalau biasa orang yang B aja, biasa cukup cuma sampai desa kalau nggak diperlukan untuk yang lainnya. Bahkan orang sudah meninggal selesai. Harusnya kan sampai dengan dilaporkan ke Dukcapil ya. Dia orang meninggal apa tidak. Karena Dukcapil kalau tidak ada pelaporan dia meninggal, berarti seumur hidup tuh namanya masih ada, masih hidup. Gitu. Kemudian apa lagi? Akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bagaimana Pak maksudnya? Akta di bawah tangan. Sebentar, saya disuruh join nih. Ada 2 jingin. Sebentar ya. Nah, akta di bawah tangan berarti nanti di sini berhubungan dengan surat-surat perjanjian ya. Dalam hal ini sewa menyewa rumah juga sama nih. Karena dia tersendiri. Sampai dengan ibaratnya dia akta jual beli biasa ya, sampai tenaga kerja, kontrak kerja ya kan, karena ini tidak melibatkan pejabat negara. Notaris itu adalah pejabat negara yang memang disahkan untuk pengesahan untuk perjanjian-perjanjian yang bersifatnya jelas di situ. Nah, kemudian ada lagi syarat sahnya kontrak. Gimana syarat sahnya kontrak? Syarat sahnya kontrak yang pertama di sini adalah syarat suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum dan harus memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu, yaitu yang pertama, syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata. Ini syarat sahnya. Yang kedua, syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Ya. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya juga ini yang umum ya, di luar pasal 1320 KUH Perdata. Yang keempat adalah syarat sah khusus ya. Syarat khususnya apa aja nih? Jadinya tergantung dari materi tadi. Kalau di dalam bentuk lembaga berarti ada pengesahan stempel dan sebagainya gitu. Kemudian syarat sah kontrak lainnya apa? Syarat sahnya tadi yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari kita. Yang pertama, dia punya yang namanya perihal tertentu. Yang kedua adalah kausa yang diperbolehkan. Ada sebab akibat. Ada mungkin pasal demi pasal yang harus disahkan, yang diperbolehkan. Kemudian ada lagi perihal tertentu. Dalamnya adalah kontrak harus berkenaan dengan hal tertentu. Ini jelas ya dan dibenarkan oleh hukum. Gitu. Ada lagi kausa yang diperbolehkan apa? Maksud dan alasan sesuai hukum yang berlaku. Yang kedua, yang jika misalnya gini, maksud dari alasan sesuai hukum berlaku itu jika salah satu syarat objek tidak dipenuhi adalah kontrak tidak sah dan batal demi hukum. Ini secara nul ya, secara voidnya seperti ini. Nah, ini secara sahnya kontrak ya tadi secara objektif, sekarang secara subjektif. Nah, secara subjektif yang pertama adanya kesepakatan kehendak di antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah wenang buat. Ada siapa yang berwenang membuatnya? Membuat draftnya kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Adanya kesepakatan kehendak ini adalah agar kedua belah pihak ada kesesuaian pendapat tentang apa yang akan diatur. Kemudian
tidak terjadi unsur paksaan ya, dalam hal ini doang atau duress ini ya, atau kasus penipuan ya, fraud ya, atau kesilapan ya, mistake dan sebagainya. Ini adalah yang tidak disepakati, ini yang tidak dikehendaki oleh syarat sahnya kontrak agar tidak terjadi unsur paksaan. Kemudian wenang buat. Wenang buat ini adalah yang pertama adalah pihak yang melakukan kontrak ini harusnya orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak dan dianggap sah oleh hukum. Nah, ini adalah wenang buat. Siapa nih yang berwenang buat di sini? Yang membuatnya bagaimana sehingga dianggap dia berwenang secara hukum di situ. Yang pertama adalah orang yang sudah dewasa. Ini akil balik, sehat jasmani dan rohani, wajib ya. Dewasa dulu, kalau nggak dewasa nggak bisa dia buat draftnya. Kedua adalah orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampunan. Ini ibaratnya budak ya. Atau ibaratnya orang tempatkan di bawah pengampunan itu adalah orang-orang yang ibaratnya itu ada dengan di bawah tekanan. Ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Nih. Contoh, misalnya mengatasnamakan orang lain ya, kontraknya sementara orangnya itu nggak datang, nggak boleh. Kecuali pengambilan dengan surat kuasa boleh, kalau tidak bisa secara wenangnya. Kemudian apa lagi? Pengampunan. Nah, pengampuan atau kuratel ini dikatakan sebagai lawan dari namanya pendewasaan. Berarti dianggapnya dia pengampuan itu tidak dewasa. Keadaan orang yang sudah dewasa karena keadaan fisik dan mentalnya dianggap kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa. Orang yang dibawa pengampunan menurut pasal 433 KUH Perdata dikatakan adalah orang yang dungu, ya kan? Orang yang hilang ingatan, yang gila, ya. Kemudian orang yang gelap mata, pemabuk, ya, pemandat, dia kan nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa. Orang yang boros, artinya uang yang ada atau apapun dia lebih banyak ngeluarin uang, itu nggak boleh. Kemudian apa lagi? Syarat sahnya kontrak. Yang pertama di sini syarat sahnya kontrak berdasarkan di luar pasal 1320 KUH Perdata dikatakan bahwa satu kontrak harus dilakukan dengan adanya itikat yang baik antara kedua belah pihak itu ada punya sama-sama itikat yang baik. Yang kedua, kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Gak bisa kebiasaan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan. Bagaimana asas kepatutannya di sini? Ya, agar kontrak kerja itu disesuaikan berdasarkan dengan ajas yang jelas. Yang keempat adalah kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum ya. Kalau melanggar berarti nggak boleh. Kemudian jika salah satu syarat tidak terpenuhi adalah kontrak dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Ya, null and void di sini ya. Itu adalah syarat sahnya kontrak. Kemudian apalagi syarat sahnya kontrak secara khusus. Kalau secara khusus diartikan di sini pertama adalah kontrak harus memenuhi beberapa syarat khusus yang ditunjukkan untuk kontrak-kontrak khusus. Yang pertama, syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu. Yang kedua adalah syarat akta notaris ya untuk kontrak-kontrak tertentu. Ketiga, syarat akta pejabat tertentu selain notaris untuk kontrak tertentu. Misalnya ada ibaratnya itu kalau dari perusahaan itu direkturnya harus ada atau komisarisnya harus ada, itu wajib. Gitu. Sebagai orang yang memang diinikan sebagai pejabat yang berwenang. Kemudian keempat apa? Syarat izin dari pejabat berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu. Nah, ini juga sama. Harus diinikan. Anda proses jual beli atau pinjaman dana ke bank segala macam, sementara tanahnya atau mungkin BPKB mobilnya ini atas nama orang lain. Orang itu harus datang, orang yang ada namanya itu. Apakah beri kuasa atau apa, segala macam harus jelas. Harus orang tertentu yang memang dibutuhkan datang. Sama pengambilan
BPKB juga kan kalau misalnya kita nggak datang harus ada surat kuasa. Sama teman-teman mau ngambil misalnya berkas negara atau berkas resmi, tidak sembarangan diberikan surat kuasa. Surat kuasa itu apa? Surat diberikan kuasa kepada orang bersangkutan dengan melampikan fotokopi KTP di dalamnya itu. Nah, benar nggak namanya itu? Kalau tidak benar nanti bisa dihukum secara hukum ya, gimana tuh dilaporin ke polisi dan segala macam. Gitu. Ini adalah asas kontrak dalam ilmu hukum ya, dikenal dengan nama beberapa macam asas ya. Itu ada yang namanya asas kontrak sebagai hukum yang mengatur. Nanti saya bahas satu persatu. Kedua, ajas kebebasan berkontrak. Ketiga, ajas facta sunt servanda. Yang keempat adalah ajas konsensual. Yang kelima adalah ajas obligatoris. Pertama, ajas kontrak sebagai hukum mengatur, yaitu adalah ajas kontrak sebagai hukum mengatur atau unfullen ya, atau risk atau optional law di sini. Dikatakan bahwa dia ajasnya itu harus memiliki yang namanya peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Misalnya, pasca para pihak dalam suatu kontrak itu harus ada. Kemudian, peraturan ini dapat disimpangi oleh para pihak. Tiga adalah hukum ini bersifat sistem terbuka atau open system ya penggunanya di situ. Keempat adalah lawannya adalah hukum yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi oleh pihak. Jelas ya? Hukum itu sifatnya memaksa dan mengikat. Kenapa mengikat dan memaksa? Karena hukum itu memaksa orang harus taat dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku. Kenapa mengikat? Selama kita menjadi warga negara Indonesia, kita ada di Indonesia, maka itu mengikat keterlakuan hukum bahwa kita sebagai warga yang harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. Gitu. Ini ya yang namanya berhubungan asas kontrak sebagai hukum yang mengatur. Kemudian ada lagi ajas kebebasan berkontrak. Apa nih ajas kebebasan berkontrak? Yang pertama adalah ajas kebebasan berkontrak, freedom of contract. Apa nih yang menjadi ajasnya di sini? Yang kedua, dia merupakan konsekuensi berlakunya ajas kontrak sebagai hukum yang mengatur. Ya kan? Yang ketiga, pada prinsipnya para pihak bebas membuat dan tidak membuat kontrak. Yang keempat adalah kebebasan mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Yang kelima adalah asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh rambu-rambu. Apa yang dibatasi Pak? Satu, harus memenuhi syarat sebagai suatu syarat sah kontraknya. Dua, tidak dilarang oleh undang-undang. Tiga, tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Empat, harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ya. Kemudian ada lagi ajas facta sunt servanda di sini. Artinya apa? Fakta sunt servanda ini bahasa Belanda bahasa apa nih? Artinya janji itu mengikat. Tuh, siapa yang punya janji? Beda janji dengan beda lawan jenis ya. Janjinya mengikat. Siapa saksinya Pak? Saksinya rumput-rumput yang bergoyang. Gitu, saksinya. Nah, padahal kan dia tidak ada saksi gitu. Makanya kan kalau tidak ada saksi di dalam dia, saya sudah jadian Pak. Buktinya apa? Tanya Pak sama rumput yang bergoyang gitu. Karena nggak ada saksi gitu ya. Karena harus ada saksi. Itu adalah janji yang mengikat. Kemudian suatu kontrak dibuat secara sah ya oleh para pihak dan mengikat secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Nah, ini di sini. Apabila suatu pihak ya dalam suatu kontrak tidak menuruti kontrak yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi. Ada ini namanya ganti rugi dan bahkan pelaksanaan kontraknya secara paksa. Saya orang jual beli mobil nih, ya mobilnya sudah dibayar lunas. Dijanjikan nih sama showroomnya, nanti 2 minggu akan saya kirim paling telat ke rumah. Nah akhirnya nggak dikirim-kirim. Akhirnya nyampe tuh bulan berikutnya nggak dikirim. Akhirnya komplain kan, komplain kembali. Akhirnya bikin perjanjian. Jika dalam jangka waktu akhir bulan Februari mobil diantar ke rumah, maka kontraknya dianggap batal dan semua dana dikembalikan 100% kepada pihak pembelinya. Terus gimana Pak itu? Ya udah, berarti kalau dia membayar selesai permasalahan, tapi kalau nggak selesai bawa ke kantor
pengadilan, kantor polisi dan segala macam. Biarkan nanti pihak hukum yang menyelesaikannya. Ada lagi berikutnya, ajas konsensual. Apa nih ajas konsensual? Ajas konsensual adalah jika suatu kontrak telah dibuat, maka telah sah ya dan mengikat secara penuh. Bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum. Kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu yang memang dipersyaratkan syarat tertulisnya. Ini adalah ajas konsensual. Syarat tertulisnya apa Pak di sini? Dipersyaratkan untuk jenis kontrak. Satu, ada kontrak perdamaian. Itu sama-sama harus tuh konsensual ya. Jadi satu belah pihak itu sama-sama harus disahkan nih, karena dia mengikat secara penuh kontrak perdamaian. Berarti kan ya antara desa dengan desa. Nah, ketemu kepala desanya bikin kontrak perdamaian. Kedua adalah kontrak pertanggungan. Apa nih kontrak pertanggungan? Ya, apa nih yang mau ditanggung kayak tadi kan? Mobil nggak datang, akhirnya dia bikin kontrak kalau nggak ada tanggung jawabnya apa yang diberikan. Gitu. Kemudian tiga adalah kontrak penghibahan. Kalau penghibahan berarti menghibahkan. Ketika dihibahkan berarti secara otomatis kontrak tersebut itu diberikan kepada orang lain. Yang keempat adalah kontrak jual beli tanah. Ini harus ada saksi nih, wajib nih kalau ini. Kalau nggak ada saksi nih, jual belinya AJB akan keluar di notas namanya AJB, akta jual beli. Akta jual beli itu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat hak milik. Gitu. Kemudian ada lagi ajas obligator. Apa nih ajas obligator? Adalah suatu ajas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat. Tetapi keterikatan hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Itu adalah ajas obligator. Jika terjadi kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja hak milik belum berpindah, baru terjadi kontrak obligatoir saja. Sini. Kemudian ada lagi hak baru, hak milik baru berpindah nih setelah adanya kontrak kebendaan tersebut atau sering disebut dengan nama serah terima, offering. Jadi kita udah ada sertifikat rumah, kemudian diperjualbelikan lagi, muncul akta jual beli, balik nama atau sertifikatnya, menjadi pemiliknya siapa. Ada lagi prestasi dan wan prestasi. Kalau prestasi berarti ini adalah dalam hukum kontrak, dalam bahasa Inggris adalah performance kita bagaimana. Bukan prestasi artinya nilainya tinggi, enggak. Ini prestasi itu berarti adalah hukum kontrak. Yang di dalam pelaksanaannya hukum kontrak ini adalah mengikat perjanjian yang diperjanjikan sesuai dengan tata cara yang telah disepakati bersama. Ya kan? Model prestasinya satu kontrak nih bisa mulai dari memberikan sesuatu, bisa dua berbuat sesuatu, tiga bisa tidak berbuat sesuatu, ya. Ini adalah prestasi. Dia kasih kontrak, one prestasi itu keberhasilan dia. Tapi dengar kan ada one prestasi, cedera janji. Jadi janji yang dikhianati, bukan ya, janji yang belum tercapai, ya kan? Nah, ini kebalikan dari one prestasi atau default ya, atau non-fulfillment atau breach of contract. Ini adalah tidak dilaksanakan suatu prestasi atau kewajiban bagaimana mestinya yang telah disepakati bersama dalam kontrak. One prestasi atau cedera janji ini dalamnya juga berupa cedera atau konsekuensi yuridis ya dari tindakan ya, atau yang menimbulkan hak dan pihak yang dirugikan dengan menuntut ganti rugi dalamnya. One prestasi juga dapat dibagi ya ke dalam satu, one prestasi berupa tidak memenuhi prestasi. Kemudian one prestasi juga berupa terlambat memenuhi prestasi janjinya gimana. Kemudian yang ketiga, one prestasi juga berupa tidak sempurna ya, tidak sempurna memenuhi prestasinya. Nah, ini adalah one prestasi. Jika terjadi one prestasi, berarti secara otomatis kita sudah menciderai janji yang sudah disepakati sebelumnya. Bahkan kalau yang sudah tidak disepakati, ini kita akan lebih berat. Makanya ketika berjanji harus ditunaikan dengan baik. Ada lagi post merger. Post merger ini adalah ketika terjadi keadaan darurat. Maksudnya apa Pak istilahnya? Istilahnya itu adalah akut, keadaan memaksa dan darurat
adalah keadaan di mana dalam suatu kontrak ya gitu para debitur ini terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga. Kemudian ketiga adalah peristiwa post merger juga ini tidak dalam asumsi dasar ya atau basic assumption tidak di sini. Kemudian contoh dalam suatu peristiwa ada banjir misalnya, ada air bah ya, ada angin puting beliung, ada gempa bumi, ada mogok buruh ya, munculnya peraturan baru yang melarang pelaksanaan prestasi kontrak dan lain sebagainya di sini. Kemudian secara garis besar ada lagi post merger di sini terjadi. Satu, post merger terjadi karena sebab-sebab yang tidak terduga. Yang kedua adalah post merger terjadi karena keadaan yang memaksa. Yang ketiga, post merger terjadi karena perbuatan yang dilarangnya. Yang keempat, enggak ada ya. Berarti cuma 3. Sifatnya dia tidak terduga, memaksa, atau perbuatan yang dilarang. Nanti bahannya saya kirim di Edlink ya. Kemudian ada lagi post merger. Post merger diklasifikasikan sebagai berikut. Satu adalah post merger yang bersifat objektif. Maksudnya apa Pak? Bersifat objektif, dia terjadi pada suatu benda, ya, prestasi tidak mungkin dipenuhi tanpa adanya kesalahan pihak debitur. Contoh, benda terbakar ya. Ini kesalahannya bukan dari si pembeli kan, dari si penjualnya kan, atau sambar petir gitu kan. Nah, ini selama-lama nih. Nah, kedua, ada post merger yang subjektif. Maksudnya apa? Ini terjadi dari kemampuan dari debitur. Contoh, debitur sakit berat dan atau cacat seumur hidup. Sehingga tidak mungkin lagi dia memberikan prestasi. Kasihan lah ya. Ini kan unsur kemanusiaan kalau seperti ini kan subjektif. Kemudian ketiga ada lagi post merger yang absolut. Contohnya apa? Di mana prestasi para debitur sama sekali tidak dimungkinkan dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun. Contoh, jika barang terjadi adalah objek kontrak ya, tidak mungkin diproduksi ya karena pabriknya yang terbakar. 4 ada lagi post merger yang bersifat relatif. Maksudnya apa? Pemenuhan prestasi secara normal sudah tidak mungkin dilakukan, meski secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Contoh, kontrak ekspor impor. Tiba-tiba pemerintah melarang ketentuan tentang barang di seluruh negara. Secara normal barang tersebut tidak mungkin kita impor lagi kan, karena dilarang oleh pemerintah. Meskipun secara tidak normal masih mungkin diadakan dengan menggunakan cara yang kurang baik dengan cara penyelundupan. Ini adalah post merger yang relatif. Tapi kalau pemerintah melarang maka tidak boleh. Yang kelima adalah post merger yang permanen. Apa maksudnya? Prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan sampai kapanpun. Contoh, kontrak pembuatan lukisan, tetapi si pelukis tersebut menderita sakit stroke. Gimana dia mau melukisnya, ya kan? Sehingga tidak mungkin dia sembuh lagi. Maka ini adalah post merger yang permanen. Yang keenam, post merger yang temporer. Maksudnya apa? Prestasi yang tidak dilakukan untuk sementara waktu, tetapi nantinya masih mungkin dilakukan. Contoh, karena barang objek prestasi tidak mungkin diproduksi lagi, karena sejumlah buruh pada mogok dulu nih, ya kan? Berarti maksimum setelah buruh ini normal kembali, dia masuk kerja kembali, maka pabrik dapat beroperasi lagi, maka harus diselesaikan post mergernya. Apabila post merger terjadi dalam bentuk kontrak, salah satu atau dua pihak dapat atau terhalang ya melaksanakan prestasinya, maka para pihak dibebaskan untuk melaksanakan prestasi dan tidak ada satu pihak pun yang dapat meminta ganti rugi karena tidak melaksanakan kontrak tersebut. Sudah. Ini yang terakhir. Nanti sokat ada dulu nggak? Ada sering ada pertanyaan dulu nggak? Monggo silakan. Monggo silakan. Betul. Nah, misalkan pihak pertama ini ditugaskan untuk membuat kontrak. Nah, si pihak kedua ini ya ibarat kata sebagai misal kita ambil contohnya itu kontrak kerjasama perusahaan. Pihak yang pertama ini sih punya perusahaan, nanti kerjasama dengan perusahaan lain nih dari pihak kedua. Nah, si pihak kedua ini kan berarti minta pihak satu buat kontrak itu kan. Gimana caranya agar si pihak kedua ini tahu kalau kontraknya itu dibuat benar-benar dengan keaslian yang tanpa memasukkan data-data beserta dengan kayak persyaratan itu dengan cara kita. Oke.
Berarti kan kontrak antara dua belah pihak kan. Sebenarnya kan zaman sekarang lebih mudah ya, tinggal kita mereview aja kan, tinggal kita mereview. Nanti dari antara masing-masing tinggal nanti ada komunikasi dua arah tuh di antara keduanya. Dengan adanya komunikasi dua arah dengan keduanya, secara otomatis akan ada tuh perbaikan-perbaikan apapun di situ kan, perbaikan-perbaikannya. Sehingga dengan perbaikan-perbaikan yang ada, secara otomatis sama. Sebelum ketemu itu udah harus deal dulu kontraknya, kirimkan dulu draftnya. Nah bahaya kalau misalnya pas tiba-tiba mau kita tanda tangan kontrak kita nggak tahu, susah. Kecuali kalau kontrak kerja ya, karena kalau kontrak kerja kan nggak mungkin draftnya dikirim ke kita sebagai karyawan. Kita mengikuti dengan yang namanya ibaratnya ketentuan dari perusahaan yang kita kerja itu. Beda halnya kalau misalnya akta jual beli, sewa menyewa dan segala macam, kita ikut dengan aturan mana yang keberatan dan sebagainya. Tapi kalau kontrak sebagai karyawan itu biasanya mereka sudah punya draft khusus dan itu sudah ketentuan baku dari HR-nya. Mau tidak mau kita nggak bisa lagi tuh berhubungan. Saya nggak mau ini, kalau nggak mau berarti Anda menolak kerjaan di situ. Gitu. Yang penting selama mereka tidak ibaratnya tidak merugikan siapapun boleh. Tapi kalau merugikan, ada pihak yang dirugikan, maka sebenarnya zaman sekarang kan kita boleh melapor ya ke Dinas Tenaga Kerja. Seperti itu. Monggo, ada lagi? Atau tanggapan dari temannya, monggo. Yang online ataupun yang offline silakan. Monggo silakan. Silakan yang online ada yang mau gabung? Nanti masuknya pakai emailnya Pertiwi biar nggak butuh saya untuk validasi. Jadi biasakan pakai email Pertiwi ya yang sudah masuk kan pakai NIM belakangnya pakai @pertiwi.ac.id. Jadi tidak perlu saya admit gitu. Kalau saya admit ketika saya menjelaskan pasti lama. Karena saya nggak lihat kan gitu. Monggo ada lagi? Silakan. Kita sampai jam 2:30 ya. Saya ini soalnya ada rapat juga nih. Ya. Kalau soal pungli, Pak. Pungli? Iya. Pungli itu ada surat menyuratnya enggak? Ada kontraknya enggak? Ini ilegal. Ilegal. Berarti kalau ilegal nggak ada surat menyurat segala macam kan? Biasanya itu kayak preman-preman ya, kayak gitu ya. Jadi ibaratnya itu kalau saya mengatakan itu tidak ada kesepakatan apapun. Kecuali ada ibaratnya izin dari pihak tertentu ya. Dari RT, RW, mungkin sampai kecamatan ya. Bisa gitu. Kalau retribusi, misalnya parkir atau mobil besar itu ada retribusi ya di bawah naungan DLAJJR ya biasanya gitu ya. Itu mereka ada izinnya. Tapi kalau punglinya itu tidak ada surat menyurat, tidak ada izinnya berarti ilegal. Boleh kita nggak kita kasih, cuma nggak kita kasih paling kita berantem dengan mereka. Di Kabupaten Bogor kan banyak yang begitu. Banyak. Ada destinasi wisata. Oh gitu. Itu di luar tanggung jawab si pihak destinasi wisata. Kalau di luar pihak itu kan di Bogor-Bogor misalnya ada yang di luar gitu ya, itu kembali ke mereka. Biasa kan ada yang dikelola, ada yang nggak dikelola. Yang repot pihaknya itu belum ada yang bisa ngelola. Nah itu yang repotnya. Gitu. Kalau yang repotnya yang nggak ada yang ngelola ya susah. Gitu. Itu yang jadi ininya ya. Oke, saya absen dulu ya. Habis saya masih ada kuliah. Oke, berarti belum saya stop tadi ya. Oh, ini gambaran nggak muncul.
Oke. Ada yang belum masuk adling nggak untuk absensinya? Ada nggak yang belum masuk? Yang di Gmeet, yang di online, kalau saya panggil nyaut ya. Kalau nggak nyaut, nggak saya lihat soalnya. Saya ngebuka ini soalnya. Ada 11 orang nih, ada 2. Oke, sesi kedua. Taufik Ridwan ada? Hadir. Lija Darwani. Ada kabar? Izin sakit nggak ada? Nggak ada. Salsabila Jalianti. Ke Malaysia. Tapi join nggak dia? Oh, ke Malaysia mah ini aja izin. Erisha Herianti. Sama Malaysia juga. Dia nanti ketemu Ipin dan ketemu Kak Ros di sana ya. Jadi pulang-pulang ngomongnya bahasa Melayunya lebih medok. Ini bahannya ntar saya kirimnya malam ya. Nih, soalnya di sini ya. Nyelesain rapat dulu nih. Oh, ada 2 ya. Kontrak bisnis. Yang tadi hukum kontrak bisnis ya. Hukum kontrak bisnis. Oke, Mutiara ada, M Aldi Hadir Pak. hadir, oke. Ahmad Rusli hadir, Abdul Malik Karim, panjang banget nih, Abdul Malik Karim Amarullah Lesta Luhu, benar? Panjang kali namanya satu. Itu ijazah SD gimana tulisnya itu? Hah? Semua masuk? Tulisannya kecil? Maksudnya kalau di ijazah perguruan tinggi masih mending kita ketik. Nah, tulis tangan yang SD, SMP, SMA kan lumayan. Farah Azahra Haryono. Malaysia nggak? Malaysia. Huda Azmi Ajijah. Hadir Pak. Ada. Ngomong ya, bersuara ya. Salomita Dani. Hadir Pak. Hadir. Alisa Sandra Paujia. Alicia ada? Nggak ada kabar? Faisal Rahman. Malaysia. Siti Masbua ada? Waina. Hadir Pak. Ada yang belum saya absen? Saya Pak Mirajana Pak. Puan, berarti belum masuk adling? Saya juga Pak, Ernaura Fatimah. Iya, makanya segera ngisi FRS-nya, jadi biar nanti bisa masuk adling. Yang belum masuk adling silahkan di note di grup WhatsApp ya. Pertemuan hari ini, pertemuan kedua untuk mata kuliah Law of Business Tourism. Jadi nanti note di situ yang 2 orang yang hadir itu. Ya, biar nanti ketika sudah masuk Saya adling, juga belum Pak. iya, di grup WhatsApp, bikin di grup WhatsApp manual absennya.
nanti segera ya untuk ngesain FRS-nya, hubungi dosen pembimbing akademiknya biar bisa absennya. Soalnya absen sekarang saya sudah masuk ke Edlink, jadi sudah terrecord di sini. Ya, nanti segera hubungi ya dosen pembimbing akademiknya ya. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Yang di online juga ini saya akhiri sampai di sini. Nanti silakan gabung sama mata kuliah yang lain ya. Kalau ada yang ini ke depan nanti yang online ataupun mau open, enggak silakan. Cuma konfirmasinya tidak usah via WA free ya, di grup saja biar nanti semuanya terjawab di situ. Soalnya kalau WA free pasti nggak terjawab, bertemu dengan chat mahasiswa yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.